Kementerian Kehutanan susun strategi perlindungan elang Jawa 2026-2035. Dua bibit siklon diprediksi menguat, BMKG peringatkan cuaca ekstrim. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini. Merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Minggu 14 Desember 2025, saya Septan Hisyaf. Kita masuk ke berita pertama. Kementerian Kehutanan mulai menyusun strategi dan rencana aksi konservasi elang Jawa 2026-2035 sebagai bagian dari evaluasi 3 dekade upaya perlindungan satwa nasional itu. Penyusunan strategi baru tersebut didasarkan salah satunya pada hasil peninjauan, yaitu populasi elang Jawa kini tercatat mencapai 511 pasang di 74 kantong habitat. Kementerian Kehutanan mulai menyusun strategi dan rencana aksi konservasi atau SRAK elang Jawa tahun 2026 hingga 2035 sebagai bagian dari evaluasi 3 dekade upaya perlindungan satwa endemik yang menjadi simbol negara tersebut. Penyusunan strategi baru ini merupakan tindak lanjut dari peninjauan status populasi dan habitat elang Jawa. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Nunu Anugrah pada Kamis 11 Desember mengatakan, berdasarkan data terkini terdapat 511 pasang elang Jawa yang tersebar di 74 kantong habitat dengan konsentrasi terbesar berada di Jawa bagian barat. Tren populasi yang mulai stabil bahkan menunjukkan peningkatan menjadi dasar pemerintah untuk menyempurnakan strategi konservasi berikutnya. Melalui rangkaian kegiatan ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus melakukan pemonitoran populasi, perlindungan habitat, dan penguatan kolaborasi dengan akademisi, LSM, serta dunia usaha. Strategi baru diharapkan memberikan arah yang lebih terukur dalam upaya menjaga kelangsungan hidup elang Jawa. 30 tahun atau 3 dekade konservasi elang Jawa ini kami coba kemas untuk disampaikan kepada publik gitu ya. Supaya ada akuntabilitas gitu ya, akuntabilitas negara menyampaikan effort konservasi spesies kepada publik. Penyusunan strategi dan rencana aksi konservasi elang Jawa tahun 2026 hingga 2035 dijadwalkan dimulai pada tahun depan. SRAK adalah panduan nasional yang mengatur arah, target, dan langkah-langkah konkret dalam upaya melindungi elang Jawa secara terukur melalui strategi baru. Pemerintah mengharap perlindungan satwa elang Jawa tersebut tetap menjadi prioritas nasional dan tekad untuk menjaga kelestarian satwa ikonis asal Pulau Jawa tersebut terus berlanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Bahasa mencatat 6 bahasa daerah di Sumatera Selatan masih terpelihara dengan jumlah penutur mencapai lebih dari 96%. Namun perkembangan zaman dan pola penggunaan bahasa generasi muda menjadi tantangan utama. Pemerintah memperkuat program revitalisasi agar bahasa daerah tetap hidup. Upaya digitalisasi juga terus diperluas. Kondisi bahasa daerah di Sumatera Selatan saat ini masih tergolong aman. Pemetaan Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat, 6 bahasa daerah masih memiliki penutur dalam jumlah besar. Bahasa Komering, Melayu Palembang, Lematang, Pendamaran, Kayu Agung, dan Ogan tercatat memiliki penutur hingga 96,86% berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024. Meski masih terpelihara, kelestarian bahasa daerah berisiko menurun jika tidak didukung upaya pelestarian berkelanjutan. Globalisasi perubahan sosial, perkawinan antar suku, dan mobilitas penduduk menjadi faktor penyusutan penggunaan bahasa di kalangan generasi muda. Kepala Balai Bahasa Sumatera Selatan Desi Ari Prosanti pada Jumat 12 Desember menyebut, revitalisasi bahasa daerah terus ditingkatkan dengan menyasar generasi muda.
Sejak tahun 2023 ini ya menyelenggarakan Festival Tunas Bahasa Ibu dalam rangkaian revitalisasi bahasa daerah yang bermuara pada festival itu. Tetapi intinya dari serangkaian kegiatan ini adalah bagaimana upaya pelestarian bahasa daerah kepada tunas bahasa ibu. Kami menyebutnya tunas karena ini adalah siswa SD, SMP yang nantinya akan menggantikan peran para orang tua ini dalam menggunakan bahasa daerah. Balai Bahasa juga mengembangkan cerita anak Dwi Bahasa dalam bentuk buku berjenjang, menggunakan bahasa daerah dan terjemahan Indonesia. Program revitalisasi tahun ini dilaksanakan di 11 kabupaten dan kota dan menyasar perluasan ke seluruh wilayah Sumatera Selatan pada tahun mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Winda Tri Agustina, Kantor Berita Antara mewartakan. Cerita warga dari desa terisolir dan porak-poranda karena bencana banjir bandang. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut. Tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang. Mitra TA TV, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi adanya penguatan bibit siklon tropis 91S dan 93S. BMKG pun meminta masyarakat tenang namun tetap waspada terhadap cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Bergerak ke arah barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi adanya peningkatan status bibit siklon tropis 91S menjadi siklon tropis Bakung. Kepala BMKG dalam konferensi pers daring pada Jumat 12 Desember mengatakan meskipun siklon diperkirakan bergerak menjauhi Indonesia, potensi dampak tidak langsung terhadap cuaca dan potensi gelombang dalam 1 hingga 2 hari ke depan tetap perlu diantisipasi. Dampaknya meliputi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di Bengkulu dan Lampung, angin kencang di pesisir barat Sumatera Barat, Bengkulu hingga Lampung, serta gelombang laut dengan ketinggian mencapai 1,25 hingga 2,5 meter di Kepulauan Mentawai Bengkulu, Lampung, Selat Sunda bagian selatan, dan perairan selatan Banten hingga Jawa Barat. Sementara bibit siklon tropis 93S dalam 48 jam hingga 72 jam ke depan, intensitasnya diperkirakan meningkat dan menjauhi wilayah Indonesia. Secara tidak langsung dapat memicu potensi cuaca ekstrim dalam 1 hingga 2 hari ke depan, berupa hujan lebat dan sedang di sebagian wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian angin kencang di pesisir selatan Jawa Timur dan Bali, serta gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk tenang namun tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim. Perlu terus mengikuti informasi dari BMKG dan kemudian berupaya untuk membatasi kegiatan atau aktivitas yang sekiranya berada di daerah-daerah yang rawan terhadap terjadinya genangan air atau banjir dan juga di daerah-daerah lereng yang dapat memicu terjadinya tanah longsor. BMKG juga mengimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan, memastikan drainase tidak tersumbat, serta menyiapkan bahan makanan hingga mengamankan benda berharga sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Warga di Kecamatan Sekarak, Aceh Tamiang harus mengarungi sungai menggunakan sampan kayu untuk
menuju ke desa terisolir. Jembatan penghubung antar kecamatan yang biasanya mereka gunakan kini terputus diterjang banjir bandang, sehingga sejumlah desa menjadi semakin terisolir, seperti desa Lubuk Sidup. Selain terisolir, desa ini nyaris rata dengan tanah karena banjir bandang yang lalu membuat rumah-rumah warga hancur dan menyisakan puing-puing yang tak lagi bisa dikenali. Jembatan di kawasan Lubuk Sidup, Kecamatan Sekarak, Kabupaten Aceh Tamiang, putus akibat bencana alam yang terjadi akhir November lalu. Jembatan putus ini menyebabkan jalur darat ketiga desa terisolir juga terputus, yaitu ke Kampung Babo, Sekumur, dan Tanjung Lumpang. Tak jarang warga menggunakan sampan atau membayar untuk menaiki bot agar bisa menyeberangi sungai untuk melakukan kegiatan dan aktivitas ekonomi. Tak hanya jembatan putus dan kesulitan transportasi yang menjadi permasalahan warga, mereka juga kesulitan untuk mendapatkan makanan, kebutuhan sehari-hari, serta listrik yang masih belum sepenuhnya pulih. Itu pakai bot gitu, yang mungkin biayanya itu lebih besar daripada yang biasanya gitu. Biasa Pematang Durian, Sekumur, Tanjung Lumpang, sebenarnya mereka akses yang pertama itu listrik, jalan ya, itu yang utama karena untuk menopang ekonomi. Karena udah berjalan sekitaran 14 hari, mereka untuk akses ekonomi itu terputus. Memang semenjak ini memang cuma transportnya untuk nyebrang, ya awalnya pakai sampan, udah tuh ada bot kan, bot orang kampus ini juga dia beri bot, cari bot ke laut, buat nyebrangkan kereta, orang. Karena sana juga banyak lagi desa-desa Pak, sampai ke Balingkarang sana, ke Babu Balingkarang. Ini dari Babu sana sampai ke Serkil sana, nyebrang sungai lagi sana. Sekalipun upaya penanganan berjalan terus dan situasi bencana mulai mereda, namun luka tak bisa hilang dalam sekejap mata. Apalagi jika satu dusun rusak tersapu bencana, rumah-rumah pun rata dengan tanah. Banjir bandang yang terjadi 26 November lalu tak lagi menyisakan ketenangan di desa Lubuk Sidup yang secara geografis terletak di tepi sungai dan diapit perbukitan. Muhammad Saleh bercerita ia mempertaruhkan nyawa untuk bisa bertahan hidup. Di tengah bencana, ia berenang dan mendayung perahu untuk mencari makanan. Bahkan ia melakukannya di tengah gelap malam saat banjir masih menggenang setinggi 4 hingga 5 meter. 2 pekan berlalu pasca bencana, ia kembali ke rumahnya untuk melihat dan memungut barang-barang yang tersisa atau masih mungkin diselamatkan. Mau lihat rumah Pak, rumah sisa-sisa puing-puing yang ada, yang udah hancur gitu. Nah, ini mau lihatnya di sini, apa yang ada sisanya, tak ada piring, tak ada apa, karena udah terlampau hancur gitu. Nah, inilah keadaannya Pak. Kejadian waktu banjir datang hantam rumah. Desa atau kampung Lubuk Sidup hingga kini belum dapat dilalui kendaraan besar atau mobil angkutan. Bantuan kemanusiaan yang datang bergelombang dari berbagai pihak dibawa dengan berjalan kaki hingga ke titik yang masih berlumpur. Diperlukan alat-alat berat untuk membuka ruas jalan sehingga bantuan dan evakuasi warga di kampung terisolir ini bisa dijalankan dengan lebih cepat dan pendistribusian bantuan juga bisa lebih merata. Dari Kabupaten Aceh Tamiang Aceh, Asfar Muhammad, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara mewartakan.
Tekad atlet termuda Indonesia raih prestasi di SEA Games 2025. Informasinya hadir sesaat lagi. Usai jeda berikut ini tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, mitra TA TV. SEA Games Thailand 2025 menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Mikaela Shanumchaya. Di usia yang masih belia, ia telah ikut membawa Garuda mengudara di Asia Tenggara sebagai atlet cabang olahraga SEA Games. Mikaela bertekad menorehkan sejarah sebagai atlet termuda Indonesia yang mempersembahkan medali emas, mengulang pencapaiannya saat meraih emas PON 2024. Halo, nama aku Mikaela Shanumchaya. Aku atlet SEA Games 2025. SEA Games Thailand 2025 menjadi panggung penting dan bergengsi bagi para atlet Indonesia untuk menapaki karir profesional di pentas dunia. Tak terkecuali bagi Mikaela Shanumchaya. Di usia yang baru menginjak 11 tahun, ia telah dipercaya untuk mengenakan lambang Garuda di dada dan berkompetisi di level Asia Tenggara melalui cabang olahraga skateboard. Di saat anak-anak seusianya sibuk bermain gawai, atlet kelahiran Jakarta ini justru memilih menapaki jenjang karir lebih awal sebagai atlet profesional, sembari tetap menjalani rutinitasnya sebagai siswi kelas 5 sekolah dasar. Hari-harinya banyak dihabiskan untuk berlatih dan mengikuti kejuaraan papan seluncur. Sebelum berlaga di SEA Games 2025, KK, demikian ia akrab disapa, juga pernah menorehkan prestasi di ajang multinasional di Australia dan Singapura. Ia bahkan pernah mencicipi manisnya gelar peraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh tahun 2024 lalu. Pada pesta olahraga multi-event kali ini, KK turun di nomor Women's Park dan bertekad memberikan yang terbaik untuk membawa pulang medali emas ke tanah air. Ya lumayan karena lawan-lawanku juga umurnya banyak yang di atas aku dan mereka skillnya juga lebih bisa bilang di atas aku. Targetku masih. Gimana nih potensinya? Insya Allah ada. Karena juga dari kemarin aku latihan buat medali emas. Aku mau banggain negara, banggain nama sekolah, banggain semuanya. Orang tua juga. Hadirnya atlet muda seperti Mikaela menjadi angin segar dalam upaya regenerasi di Indonesia, khususnya untuk cabang olahraga skateboard yang saat ini mulai diminati oleh generasi muda. Keinginan umur-umur di usia sejak dini itu udah cukup banyak di Indonesia gitu loh, karena sudah mulai berkembangnya skate school yang dimana itu udah banyak anak-anak yang di bawah umur 10 tahun gitu. Nah ini ada salah satu faktor pengembangan kita juga nanti melihat bibit-bibit yang bagus untuk kita seleksi untuk kedepannya gitu. Mikaela Shanumchaya menjadi contoh nyata bahwa talenta dari usia muda berpotensi mencetak prestasi besar jika proses pembinaan dilakukan dengan baik.
Dari Bangkok, Thailand, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini, dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.